1, action. Halo teman-teman, selamat datang di episode podcast hari ini. Kita bakal ngobrolin hal yang sangat penting, tapi seringkali dianggap sepele, yaitu Pancasila. Khususnya bagaimana nilai-nilai yang relevan di zaman sekarang. Apalagi di tengah gempuran globalisasi, teknologi, dan tantangan zaman yang makin kompleks. Yuk kita bahas satu persatu dengan santai tapi bermakna. Ngobrol santai kali ini kita ditemani dengan Budina Madania SPD. Beliau ini anggota Fatayat NU Kabupaten Pasuruan. Ngomong-ngomong Pancasila ini Bu ya, saya sedikit cerita. Ini saya minta pendapat dari Bu, tanggapan. Saya pernah mengikuti event kemahasiswaan yang di situ tujuannya emang untuk membentuk karakter kita sebagai mahasiswa. Namun di dalam situ itu ada praktek yang menyeleweng dari Pancasila, yaitu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu di dalam situ itu ada unsur tidak memanusiakan manusia gitu loh, kurang kemanusiaannya. Seperti pas kita telat, kita dihukum. Kita telat karena apa? Karena kita makan. Sedangkan waktu istirahat kita tidak diberi makan gitu loh. Dari pagi sampai sore gitu loh. Sedangkan kita sebagai mahasiswa berbeda-beda kondisi fisiknya. Ada yang kuat dengan, ada yang tidak, punya riwayat asam lambung, mah dan segala macam gitu. Dan ketika kita protes ke pihak yang menyelenggarakan itu, mereka malah kalian itu gini. Seperti itu. Gimana tanggapan ini? Kalau saya ini menanggapinya dari segi mana dulu? Dari kepanitiaannya atau dari nilai yang ada itu tadi? Dari nilai yang ada itu tadi. Oke. Kalau saya sebagai alumni aktivis mahasiswa ya, kayak merasa itu kan dirasanya wajar. Ada yang dirasanya wajar karena itu sudah turun temurun kan. Pasti kalau kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan yang lain pasti akan ada praktek-praktek seperti itu. Padahal nilai yang turun temurun itu tidak selalu bernilai baik. Ada kalanya perlu kita koreksi bersama, harus kita evaluasi. Sebenarnya orientasi kegiatan itu tadi apa? Kalau memang untuk membentuk karakter kan berarti manajemen di dalamnya terkait kepanitiaan, terkait teknis acara itu kan harus juga ini ya untuk mendukung pembentukan karakter. Misalkan kedisiplinan. Kalau siapa pesertanya harus disiplin, ya berarti panitia juga harus disiplin. Dan artinya tidak memangkas hak yang harus diterima oleh peserta. Kayak tadi makan itu kan ya kebutuhan primer kan kalau manusia ya. Artinya kalau kamu telat makan juga energinya juga kurang. Kalau energinya kurang, fokus juga berkurang. Artinya dari situ saja bisa kelihatan bahwa kegiatan itu hasilnya nanti tidak akan maksimal karena ada hak yang tidak terpenuhi. Gitu. Itu menurut saya ya. Kalau menurut yang lain mungkin gimana? Kaitannya dengan Pancasila menurut Budina itu gimana? Kalau yang tadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya, saya sendiri sebenarnya sudah bisa menjawab ya kalau itu bertentangan atau tidak mengamalkan nilai Pancasila, sila yang kedua. Artinya tidak memanusiakan manusia. Ya tidak, ini kan jenis manusia itu kan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kan mengambil hak orang lain itu kan juga termasuk tidak beradab ya. Artinya sebagai panitia mungkin kepengennya secara teknis mereka itu terpenuhi sesuai dengan konsepnya mereka, tapi lupa bahwasanya manusia yang lain ini butuh diperhatikan, makannya, istirahatnya, kemudian bagaimana dia beribadah itu kan yang sering sholat itu mepet-mepet sering kan, dan itu sama dengan tidak mengamalkan nilai Pancasila atau kurang maksimal atau kurang ya
bagaimana memahami Pancasilanya penerapannya kurang gitu aja. Nah itu tadi mahasiswa itu kan sebagai ini ya agen untuk bagaimana bangsa ini ke depan kan tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswa saja miskonsepsi atau misorientasi terhadap penerapan nilai Pancasila, ya juga kedepannya akan seperti apa. Makanya mahasiswa itu kan orang yang kritis ya. Ini tadi kan bagian dari kritis sampean sebagai mahasiswa atas kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa gitu kan. Nah, kalau misalkan kritis sampean tadi, kritik tadi itu ya disampaikan dikelola dengan baik, ya nilai-nilai Pancasila itu akan diterapkan lama-kelamaan. Tapi kalau sampean tetap diam dan nilainya itu dibiarkan turun temurun, maka itu tadi sama dengan sampean sendiri tidak membiarkan nilai Pancasila itu diterapkan. Makanya dimulai dari diri sampean sendiri selaku mahasiswa. Gitu. Ya. Iya Bu, menarik juga sih. Jadi dari segi itu yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu menyimpulkan dari segi sekarang? Oke. Dari perspektif yang sekarang kan banyak sih yang Gen Z itu yang memahami yang berbeda gitu. Jadi menurut Bu Dina bagaimana? Terkait Pancasila itu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, Pancasila itu bukan sekedar Pancasila, bukan ya, bukan sekedar hafalan, bukan, tapi nilai yang benar-benar harus kita pahami. Terserah mau kita pahami sebagai apa. Boleh kita pahami sebagai Pancasila itu sebagai dasar negara, misalkan ya itu kan yang penting memang Pancasila sebagai dasar negara, seperti lahirnya Pancasila dasar negara itu kan. Ya, bisa Pancasila sebagai falsafah negara juga bisa. Kita pahami Pancasila sebagai dasar hidup kita juga bisa. Sebagai pedoman hidup kita juga bisa. Atau sebagai citra diri kita juga bisa. Artinya Gen Z itu memahami Pancasila sebagai apa dulu. Jangan sebagai Pancasila sebagai hafalan ketika sekolah ya. Kalau nggak hafal Pancasila berdiri gitu, bukan ya. Nah makanya Pancasila itu harus dipahami sebagai apa dulu. Kalau saya secara pribadi yang paling dekat itu saya pahami Pancasila sebagai citra diri. Artinya kalau citra kan berarti bagaimana kita menampakkan diri kita gitu ya, atau bagaimana sosok kita bisa dilihat orang itu melalui citra diri itu. Jadi kalau saya memahami Pancasila itu yang paling sederhana, bagaimana kita dilihat orang atau bagaimana kita bersikap. Itu tadi, ya 5 dasar itu tadi. Pertama apa? Ketuhanan. Ya bagaimana kita taat beragama, jadi manusia yang taat beragama. Kemudian yang kedua memanusiakan manusia dia secara adil dan beradab, tidak pandang bulu gitu kan. Kemudian entah tua, entah kecil, anak-anak, tetap kita hormati mereka sebagai manusia ya. Manusia yang layak dihormati, berapapun usianya, dari kalangan apapun. Nah itu kan. Yang ketiga kita bersatu ya. Dari kalangan apapun, kita gak menandang samen, Bu, samen dari mana misalnya? Jangan dari mana Paserpan. Dari Paserpan, samen dari Mulyorejo ya. Saya dari Warung Dua. Pasti kan secara kita beda kan. Nah, kita tetap memahami itu sebagai ya tetap memang beda, tapi tidak menjadi perpecahan di antara kita. Terus musyawarah, kita kan apa-apa jangan egois, jangan hanya apa kata hatimu saja, tapi apa tujuan kita bersama kayak gitu kan. Terus kita juga bersosial, kemudian adil gitu kan ya. Samen lihat aja kalau misalkan ketemu orang yang taat beragama, terus sama orang itu sopan gitu ya, terus menghargai orang lain, terus gak beda-beda, nah kira-kira seneng gak sih? Nah itulah wajah Indonesia sebenarnya. Makanya kalau mau memahami Pancasila, sebenarnya Pancasila itu wajahnya Indonesia. Ya apa wong Indonesia itu bisa dilihat dari bagaimana orang itu menerapkan Pancasila. Jadi nggak usah muluk-muluk gitu ya. Kalau di NU itu namanya Mabadik Khairul Ummah gitu ya misalkan. Jadi manusia yang sebaik-baiknya, ya tawazun, tasamu, tawasud, i'tidal gitu kan. Kalau orang sudah menerapkan itu, wah sudah ideal lah jadi manusia, bisa dipandang, bisa jadi contoh gitu kan. Gitu. Bagus. Bagus. Ya, bagus. Ya, terus. Kalau sampean sendiri bagaimana memahami Pancasila itu? Gimana?
Apakah hanya Pancasila sebagai dasar negara aja atau Samin juga perlu itu sebagai pedoman hidup, sebagai kompas? Yang paling menonjol dari Pancasila sih ada kata toleransi. Oh Itu ya, sering digunakan toleransi. kan. Heeh. Ada toleransi bukan sesama agama atau toleransi nggak apa sekarang itu trennya kesenjangan sosial. Oh, iya, iya, benar-benar. Kesenjangan IQ dan Ya. lain-lain gitu kan. Kalau terus di Rina itu gimana? Gimana? Apakah dengan tren-tren kesenjangan itu ada kan orang gampang insecure gitu loh. Oh, heeh. Itu gimana dengan konten-konten seperti itu? Sebenarnya itu kan kalau mau dilihat pengen ini ya, kan tren itu nggak bisa dipahami sebagai sebuah kebenaran atau salah, tergantung bagaimana orang itu menyikapinya. Setiap orang kan berbeda. Sekarang ini dulu, kalau sampean menyikapi tren-tren kesenjangan itu seperti apa? Apakah bikin insecure atau oh ternyata ada lagi loh yang lain, saya mau bikin tren juga, kan orang beda-beda. Kalau sampean gimana? Ya cuma asik-asikan sih, Asik-asik cuma aja. ada kan orang lihat teman saya itu baperan kayak kesenjangan kesenjangan sosial. Enak kamu kayak gini, laku gitu kan. Nah, kalau sampean? Ya kadang saya mikir masa masa kayak gitu gini. Emang iya kayak gitu gitu kan, mikir gitu. Jadi kayak gimana gitu loh. Bikin insecure juga? Iya ya insecure ya, merasa Relate gitu? iya itu Benar. Benar. Kalau sampean? Kalau saya ya lihat kayak video-video kesenjangan sosial kayak gitu tuh kayak Kesenjangan agama, iya kesenjangan perasaan. iya kan semua orang ya beda-beda sih jadi kayak saya oh ada orang yang kayak gini kayak gini Toleransi di situ aja wes. Jadi kalau dari tren itu kan berarti kita bisa mengambil banyak nilai ya. Artinya ini juga dari ini tadi, oh ternyata kita itu banyak sekali perbedaan. Gitu kan. Terus ya bukan berarti kita terpecah gitu kan. Bukan berarti kalau kamu sudah kesenjangan perasaan ternyata dia nggak cinta, kita cinta. Ya bukan berarti hidup kamu selesai sampai di situ kan. Artinya terus hidup itu terus berlanjut kemudian. Kalau ini tadi katanya relate, ya ternyata itu banyak yang mengalami hal yang sama gitu kan. Artinya kalau kadang kalau sudah ketemu, oh ternyata kita nasibnya sama ya. Ternyata kita nasibnya sama ya. Itu kan kadang jadi ini ya, jadi bibit atau jadi benih-benih untuk bersatu. Nah, kan gitu kan. Jadi tren itu tergantung kamu memahami dari mana, menyikapinya dari mana. Apakah itu jadi bahan kamu untuk insecure atau jadi bahan kamu untuk bersyukur atau jadi bahan kamu untuk menemukan teman-teman yang frekuensi. Artinya kan semua ini tergantung sampean memahaminya seperti apa. Itu sih kalau dari saya. Terus itu mungkin ini ya pengaruh teknologi juga ya, teknologi informasi, kemudian tren dari luar gitu. Pasti bagaimanapun informasi datang, bagaimanapun teknologi berkembang, ya semuanya tergantung dari diri kita menyikapinya. Kalau yang ditumbuhkan dari sampean tadi nilai-nilai kemanusiaan itu ya, atau nilai-nilai ketuhanan, artinya sampean sudah banyak bersyukur, artinya sudah punya kantong yang cukup untuk bersyukur. Saya rasa tren-tren kesenjangan itu hanya sekedar hiburan aja, nggak jadi bahan insecure tadi. Makanya kalau kamu sudah mantap nilai-nilai ketuhanannya, kemanusiaannya, saya rasa tren-tren itu ya apa sih kan, buat ini aja, biar nggak kaku aja otaknya gitu kan. Tadi kan ngomongin tren, terus kan ada orang yang bisa menerima dan orang yang tidak bisa menerima gitu kan. Tadi sudah kita bahas ada orang yang insecure dan lain-lain. Atau bisa jadi orang itu bisa kayak merontak atau protes gitu. Terus itu gimana cara kita bisa agar orang-orang kayak gitu itu bisa ya wes itu cuma guyon sekedar candaan atau Kadang kalau kita nilai ini ya, kadang kita itu kepengennya ya udah kalau kita guyon itu kamu harus paham kalau itu guyon gitu kan. Tapi kadang itu kita lupa, kita nggak tahu orang itu menerima informasi itu atau nonton tren itu dalam kondisi apa kan kita nggak tahu ya.
Bisa jadi karena dia habis trauma, bisa juga dia habis putus dari pacarnya, atau bisa juga dia itu habis dimarahin atau habis konflik dengan orang tuanya, dengan sahabatnya, kita nggak tahu. Akhirnya baca tren itu anggapannya serius, ya akhirnya nilai recehnya tadi itu nggak tersampaikan, padahal kan niatnya receh mungkin lah. Gimana caranya itu tadi, kita itu harus punya toleransi ya, artinya apa yang kita rasakan itu nggak harus orang lain rasakan gitu ya. Apa yang menjadi pandangan kita itu nggak harus jadi pandangan orang lain juga. Itu tadi nilainya, kalau dikaitkan dengan Pancasila ya, nilainya itu tadi yang Samin bilang, toleransi itu tadi ya. Terus menurut saya di situ kalau berkaitan dengan Pancasila. Terus kalau Samin misalkan gimana biar orang-orang itu nggak terlalu kaku gitu kan ya, itu tadi yang pasti kita harus tahu orang itu perasaannya nggak sama dengan kita pas nonton. Kita nonton pas bahagia, dia bisa jadi nontonnya pas lagi sedih-sedihnya. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan Pancasila, bagaimana Pancasila bisa berpengaruh ya, mempengaruhi orang itu ya, mungkin menurut saya itu tadi, Pancasila itu jangan sekedar hafalan atau sekedar jargon. Mungkin selama ini kan anak muda mungkin atau ketika anak sekolah memahami Pancasila itu sebagai jargon gitu ya, sebagai yang dihafalkan Pancasila, tapi dalam penerapan sehari-harinya itu kurang contohnya, atau kurang, oh ternyata ini penerapan Pancasila gitu kan, atau banyak studi kasus yang mereka nggak tahu kalau sebenarnya itu juga bagian dari penerapan Pancasila. Nah, kayak misalkan sampai mengadakan podcast seperti ini atau kita ngobrol santai ini kan juga bagian dari mensiarkan ya, atau edukasi lah ke teman-teman, sebenarnya Pancasila itu nggak sekaku itu, Pancasila itu nggak seserius itu, artinya dia itu sangat dekat dengan kita, nilai-nilai fleksibel dan gampang sekali penerapannya, nggak sekaku itu. Ketuhanan yang Maha Esa berarti harus sholat 5 waktu, nggak hanya itu kan, ternyata kita memahami orang lain, terus menghargai orang lain, menghormati orang, itu kan bagian dari perintah agama kan. Nah sebenarnya kan bagian dari itu saja sangat sederhana kan, nggak yang serius banget itu kan memahami Pancasila, nggak membuli, itu kan juga bagian dari perintah agama ya kan, tidak membuli, tidak julid gitu ya, tidak gosip ya, itu kan juga bagian dari perintah agama ya. Kan tren-tren tadi itu ada yang anggap itu positif atau ya cuma biasa, ada yang serius banget sampai nggak terima gitu kan. Terus itu kan kalau yang tidak terima atau protes itu atau julid itu kan pasti ada menyingkirkan nilai-nilai Pancasila dalam diri. Itu gimana cara mengingatkan orang itu kiranya tidak, kita juga tidak ikut-ikutan julid gitu loh. Ya, yang paling sederhana sih ibda binafsik ya, dimulai dari diri kalian sendiri, diri kita sendiri, bagaimana kita itu tadi, dimulai dari kita ya, nggak julid ya, nggak gosip gitu kan, terus ya tidak membuli gitu kan. Nah kalau sudah dimulai dari diri kita ya, kita ingatkan sekitar kita, jangan gitu dong, boleh itu ya nggak bagus buat psikis teman kita gitu, misalkan kayak jangan julid ya, bukan berarti kalau kamu ngomongin orang itu kamu lebih baik dari orang itu ya, artinya kita juga harus selain memulai dari diri sendiri ya, kita mau mengingatkan. Itu yang paling sederhana sih. Nah kalau nilai Pancasila yang tergeser itu kan banyak faktornya ya, karena itu tadi kayak yang disampaikan sama tadi, ada nilai turun temurun yang belum tentu nilai kebenarannya, kemudian dari faktor lingkungan, pendidikan, itu kan bisa jadi pergeseran nilai itu karena itu tadi lah. Yang paling dekat sekarang itu artinya yang paling mempengaruhi itu kan dari perkembangan teknologi ya, dari tren tadi yang kita bahas, tren itu kan dari percepatan teknologi ya, teknologi sudah sejauh ini, kemudian dengan berbagai model sosial media, AI kan. Nah, itu kan juga menjadi faktor pergeseran nilai-nilai Pancasila itu, karena yang diadopsi mungkin nggak hanya dari antar daerah, dari Pasuruan dengan Pasrepan ya, tidak hanya dari Lekok ini enggak, tapi sudah dari berbagai ini ya, sudah lintas provinsi, kemudian lintas negara bahkan. Lah itu kan ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar lah. Kalau kita nggak bisa filternya, ya itu tadi akhirnya kita yang kalah
nilai Pancasila itu yang tergeser. Tapi kalau misalkan dari awal pemahaman terkait Pancasila itu sudah kuat, nah filternya pasti sudah kuat. Artinya yang datang dari luar itu sifatnya itu tadi yang kalian pahami sebagai oh itu ternyata sebatas hiburan, itu ternyata sebatas pemahaman aja, nggak perlu kita internalisasi dalam hidup kita sampai menggeser nilai-nilai Pancasila di diri kita. Itu sih. Terus ini nyambung langsung ke moral, Ya. moral Gen Z. Jadi menurut Budina apa ya? Jadi menurut Budina kan banyak itu sekarang tren-tren yang agak nyeleweng lah, nyeleneh. Itu ya Gen Z juga sih. Sorry ya, saya milenial. Itu kan Gen Z itu kan kalau dia diperintah, dia dilarang, itu adalah perintah. Peraturan udah halal. Kebanyakan tuh dibangkang karena bukan dibangkang, kita kepo. Apa sih resikonya setelah melanggar? Nah, itu juga kan menguji moralitas kita. Gitu. Caranya itu gimana, Bu? Ya itu tadi ya kembali. Kalau yang paling dasar itu tadi memperkuat pemahaman Pancasila itu ya. Tapi kalau misalkan sudah terlambat gitu ya, kadang ya opo. Makanya kita perlu peran-peran orang lain. Ya misalkan kayak sampai sebagai mahasiswa kan punya peranan gitu ya. Misalkan nanti sampai terjun di masyarakat, sebagai masyarakat juga punya peranan. Artinya jangan biarkan orang-orang yang menurut kalian itu menyeleneh gitu ya, atau menurut kalian itu nilai moralnya bergeser ke kiri misalkan. Nah, itu berarti kita punya peranan di sana, gitu kan? Punya peranan di sana. Kita harus punya ini. Bagaimana kita bisa mengingatkan, bagaimana kita bisa mengedukasi. Tapi harus diingat bahwasanya edukasi atau pengajaran yang bagus itu ketika kamu ngajarin orang tapi orang itu nggak ngerasa kalau kamu ngajarin, kamu ngingetin orang tapi orang itu nggak ngerasa kalau kamu ingetin. Nah itu yang paling PR. Sekarang kan kalau misalkan ngajarin aja, ajak ngono misalkan, jangan gitu. Gimana sih kamu ini kan harusnya gini gini gini, gitu kan? Lah orang kalau misalkan secara langsung gitu kan tersinggung ya, pasti apa sih pasti emang kamu wis kebenaran pasti gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu menggunakan pendekatan yang berbeda, nggak terlalu kaku, terus kamu tidak terlalu membawa aku contohin aku nggak, misalkan nggak gitu ya, mereka akan menerima. Makanya tergantung bagaimana cara kita mengedukasi, bagaimana cara kita mengajak orang lain sehalus mungkin, sesoft mungkin gitu kan. Sing sekiranya kalau kita ngajak orang itu gak kerasa oleh diajak gitu. Gak kerasa oleh diajarin gitu. Gak kerasa kalau diingetin gitu kan. Itu kan yang susah. Kalau misalkan sekedar nilai misalkan bullying adalah tindak yang menggeser nilai Pancasila, mereka kalau kamu kasih tahu seperti itu nerima enggak? Iya aku weruh, nah sokon kandhane aku weruh ngono kan. Tapi kalau misalkan ternyata kalau sampean membuli, anaknya sampean bully itu tertekan loh. Kalau dia tertekan, dia kan nggak fokus sekolahnya. Kalau dia nggak fokus sekolahnya, ya kasihan. Kamu mau nggak kalau dibully balik juga, misalkan kayak gitu. Itu kan lebih halus ya. Atau kayaknya anak itu butuh perhatian deh. Kayaknya kamu perhatian. Bully kan sebenarnya orangnya perhatian kan ya. Perhatian kan, cuman caranya aja yang salah. Julid itu juga orang yang care kan sebenarnya, karena sudah tahu seluk beluknya kan julid itu kan. Nah tapi arahnya aja dia yang ke kiri. Lah bagaimana kita membelokkan dia ke kanan? Gitu sebenarnya. Terus ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Solusi inovasi atau solusi dari Budina buat Gen Z macam kita Yang zaman sekarang sudah viral-viralnya gitu. Gen Z itu menurut saya kan ada yang bilang Gen Z itu minusnya baperan, selalu mentingin mental health dan lain-lain gitu. Baperan ya karena ini ya sampai seperti itu kan karena ada yang membentuk. Siapa yang membentuk? Ya generasi di atasnya sebenarnya ya. Juga dari berbagai faktor. Nah, sampean misalkan di sini Gen Z itu dikenalnya manja. Misalnya wes kita ambil satu aja, Gen Z itu manja. Kenapa bisa manja? Apakah dia lahir tiba-tiba manja? Coba dijawab.
Enggak kan? Kamu lahir kan nggak tahu apa-apa. Kamu kan karakter kamu dibentuk dari lingkungan kamu. Apakah semua Gen Z manja? Tidak. Enggak. Apakah semua Gen Z baperan? Enggak. Karena faktor yang membentuk kamu. Misalkan ya, manja. Manja misalkan kamu mau apa harus diturutin gitu ya, atau obses gitu, atau ambis. Nah, kenapa? Karena mungkin orang tua kamu, lingkungan kamu mendukung kamu untuk manja. Misalkan aku mau beli HP baru, bilanglah kamu sama orang tua kamu. Orang kamu langsung menyetujui tanpa negosiasi. Kalau misalkan saya dulu ya, mau Bu, aku kepingin HP gitu. Terus gaya apa HP ini? Masih ditanya kan? Gaya apa HP ini? Duit apa digawe? Terus gaya apa meneh? Iya kan? Terus meneh gaya apa HP ini? Kata telepon siapa sih? Ngono kan? Pasti ditanya dulu. Kalau saya dulu sampean enggak? Bu, aku mau beli HP. Oh iya, buat apa nak? Ini kan takonnya kan ya halus ya, buat apa nak? Ya kan. Teman-teman lo beli semua. Aku kepengen juga. Oh iya, nanti mama beliin ya. Berarti siapa yang membentuk? Generasi di atasnya. Loh, terus Bu, saya kan terlanjur dibentuk seperti ini. Bagaimana? Ya diambil sisi positifnya dan apa yang bisa kamu kembangkan. Kalau Gen Z itu kan lebih dekat dengan teknologi ya. Jadi saya rasa setiap generasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan milenial ke atas itu orangnya tatak-tatak ya. Tapi kalau disuruh ke teknologi kayak aduh, gak ngono wis ribet gitu kan. Tapi kalau sampean itu kan mungkin ada sisi manjanya karena dibentuk itu tadi ya, faktor yang lain, faktor X gitu. Tapi kan sampean lebih cepat kalau ini kerjain tugas saja pakai AI, cepet kan. Kita nggak bicara memanfaatkan itu ya, tapi kita bicara efisiensi dan efektif itu sampean punya peluang di situ. Sampean itu lebih pinter memanfaatkan waktu dengan efisien dan efektif meskipun pakai AI itu karena malas misalkan. Malas mikir misalkan. Ya kan? Tapi kan sampean itu sebenarnya solutif ya kan. Solusi-solusi yang solutif itu kadang memang lahir dari orang-orang yang malas misalkan. Malas berpikir, malas bergerak. Nah, itu artinya kan ada plus minusnya. Sampean ketika mau memahami sesuatu dari segi positifnya, Gen Z sebagai positifnya itu tadi. Oh, ternyata aku itu bisa memanfaatkan ini secara efisien dan efektif. Ternyata ambisiku untuk bisa gini-gini. Misalkan saya ambis ya, misalkan anak Gen Z sekarang ambis mau jadi pekerja korporat ya, misalkan. Nah, kalau dulu misalkan ya, saya misalkan Bu, aku mau kerja di sini gitu ya. Orang tua saya mesti bilang, gak usah wis wong wedok ganti lampu, gak usah dado. Coba Gen Z sekarang atau adik saya yang Gen Z nggak mau dengan jawaban seperti itu. Dia mau meraih apa yang dia mau, apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan. Enggak Bu, aku nggak mau. Maka aku mau gini dengan caranya sendiri. Nah, itu nilai plusnya Gen Z. Jadi kalau misalkan nilai minusnya yang baperan, yang manja, terus apa lagi? Yang menurut orang lain ya karena dibentuk kan, yang lain mendukung untuk sampean baper. Misalkan saya baper, aku sedih gitu kan, sampean sedih, teman-temannya datang, oh iya gini mau memahami kamu. Kalau dulu halah ngono wae sedih gitu kan. Karena ya sebenarnya yang membentuk kamu ya lingkungan kamu. Kalau misalkan ya mungkin yang membentuk kamu seperti itu ya karena dulu punya trauma yo, aku biyen gak tahu dituruti, aku biyen diseneni tok, itu kan juga jadi faktor ya. Inner child-nya keluar gitu kan, dibalaskan kepada anaknya, jangan sampai anakku merasa seperti itu. Padahal kalau mau membentuk karakter yang oke gitu kan, yang harus seperti itu juga. Makanya kalian nggak usah insecure Gen Z itu ternyata dikatakan manja ya, karena ada yang membentuk. Jadi bukan sepenuhnya salah sampean, tinggal itu tadi wis kadung ya, berarti ambil sisi positifnya, apa yang bisa sampean kembangkan, apa yang bisa sampean tingkatkan. Soalnya kan kalau Gen Z itu gebrakannya banyak ya. Gebrakannya banyak ya. Nah, makanya tadi sampean itu jadi pendobrak, jadi penggebrak. Yo, tinggal gebrakan nih sampean itu seperti apa. Mau berdampak buat orang lain atau tidak. Makanya sebenarnya yang bisa menyelamatkan bangsa ini ya Gen Z seperti kalian, generasi penggebrak. Iya kan? Iya. Kalau zaman saya nggak ada podcast kayak gini kan. Ya ada, mungkin kan hanya beberapa orang aja di orang tertentu. Dan itu kan bahasanya agak edukasi. Kalau sekarang kan hal yang seperti ini kan sudah lumrah. Artinya Gen Z itu dekat sekali dengan ranah-ranah edukasi, dekat sekali dengan ranah-ranah kepeloporan. Itu dekat kan.
dekat sekali dengan yang sosial-sosial itu sebenarnya banyak sekali. Coba kalau di TikTok, balik TikTok mana ini? Di TikTok itu sudah berapa banyak Gen Z yang sudah kasih peranan untuk bangsa, peranan untuk negara. Yang terakhir misalkan sampean tahu Jeremy Owen itu? Iya, Nah, dia bikin gebrakan kan, nanam 10.000 pohon yang bahkan misalkan non sewu dinas saja belum nggak ada gebrakan seitu. Tapi lah itu Gen Z apa milenial atau baby boomer sih? Gen Z kan, bagian dari kalian. Apakah Jeremy Owen manja? Ya mungkin ada sisi manjanya. Apakah Jeremy Owen itu baperan? Ya mungkin ada bapernya. Tapi dia bisa mengelola manja dan bapernya itu menjadi sesuatu yang bernilai dan berdampak. Pokoknya semuanya kembali kepada diri kalian. tontonan dari TikTok. Kalau kita nggak bisa ngefilter itu kan sering kita buka TikTok pas saat TikTok itu bisa tahu gitu loh kalau kita lagi saat keluarnya kata-kata yang mendorong kita itu untuk kamu itu harus di ngerti ini gitu. Kadang TikTok itu mendukung kebaperan kita ya, mendukung kebaperan kita, kegalauan kita, kemanjaan kita, mental health kita itu semuanya didukung sama TikTok. Lah, padahal prinsipnya kalau mau bermedia sosial itu, kita kan kalau bermedia sosial kan kita kan menerima informasi kan. Lah, prinsipnya kalau orang mau menerima informasi itu, kamu harus siap menerima informasi. Artinya harus dalam keadaan siap, dalam keadaan netral, tidak dalam keadaan sedih atau apa gitu ya. Karena kamu akan terbawa. Nah, terbawa itu akhirnya nyantol lah di sini. Kalau sudah nyantol di sini akan jadi prinsip. Nah, itu tadi. Makanya menerima informasi apapun harus dalam keadaan siap. Kayaknya tadi Seru banget Le obrolan ini. Mau dilanjut tapi udah durasinya Bu. Durasinya sudah panjang. Makasih Bu untuk informasi, edukasi dan motivasi buat kita semua. semangat pokoknya. Oke, semangat next time ya podcastnya. Terima kasih untuk podcast hari ini. Mungkin ini saja pembahasannya, dilanjut lain waktu lagi. Oke, sukses selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih, Terima kasih. Bu Dina juga. Aplaus untuk kita semua. Oke. Bye-bye.